Kembali lagi bersama Bedah Peristiwa Channel. Sobat Bedah Peristiwa Channel, kali ini kita sedikit mereview pembangunan skala nasional oleh Presiden Joko Widodo dan berbagai kritikan pedas dari berbagai pihak termasuk Bank Dunia. Yuk, mari kita simak. Dalam mengejar ketertinggalan, negara berkembang seperti Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga pembangkit listrik dibangunnya begitu masif. Catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama atau hingga Oktober 2018, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Kemudian ada 65 bendungan baru dan jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektar. Meski banyak menuai pujian, pembangunan infrastruktur ini tak lepas dari kritikan. Salah satunya disampaikan Bank Dunia melalui laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program, InfraSAP, tahun 2018. Laporan berbahasa Inggris setebal 344 halaman yang diperoleh cnnindonesia.com ini telah dikonfirmasi. Bank Dunia mengaku menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah, tapi belum final. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut kualitas pembangunan Indonesia rendah, tidak terencana dengan baik. Bank Dunia juga menyebut pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu bergantung pada badan usaha milik negara sehingga membuat perusahaan negara kebingungan mencari dana. Selain itu, Bank Dunia juga menyebut tarif listrik dan air terlalu murah sehingga tak menarik bagi investor untuk berinvestasi di proyek-proyek tersebut. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Review atas pembangunan infrastruktur Indonesia bukan yang pertama kali dilakukan Bank Dunia. Bank Dunia juga sebelumnya telah mengeluarkan laporan terkait pembangunan infrastruktur. Seperti pada tahun 1992, Bank Dunia mengeluarkan laporan berjudul Indonesia A Strategy for Infrastructure Development. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memuji Indonesia karena fokus pada pembangunan infrastruktur, bahkan mengalokasikan dana untuk infrastruktur mencapai 40% anggaran pemerintah. Tak hanya itu, Bank Dunia juga memuji Indonesia di era Presiden Soeharto yang memiliki rencana jangka panjang pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam bentuk garis besar haluan negara. Pada era Presiden Soeharto, Indonesia memang cukup gencar membangun infrastruktur. Namun, pembangunannya dibangun dengan kondisi utang yang tak sehat sehingga pada akhirnya turut menyeret Indonesia dalam krisis ekonomi Asia pada 1998. Seperti yang kita ketahui bahwa, meski ekonomi mulai pulih setelah krisis 1998, pembangunan infrastruktur di tanah air usai krisis cukup tersendat. Pada 2014, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Indonesia tertinggal. Laporan daya saing global pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali menyoroti poin infrastruktur sebagai ganjalan daya saing investasi di Indonesia. Bedanya, hasil evaluasi kepada pemerintahan SBY tak sepedas evaluasi Bank Dunia ke Jokowi karena proyek yang digarap lebih sedikit. Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal saat diwawancarai oleh CNN Indonesia, Selasa, Agustus 2019, menyebutkan, dulu juga dikritik oleh Bank Dunia karena tidak dirancang dengan baik, saat ini ternyata ketika dieksekusi ternyata masih ada kekurangan, ujarnya. Namun, indikator evaluasi yang dilakukan dirasa tidak jauh berbeda. Misalnya, terkait studi kelayakan proyek, feasibility study, jenis kelayakan, hingga hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut. Tapi kalau mau fair, jelas dulu fokusnya memang tidak ke infrastruktur. Ada perpindahan rezim dari yang fokus ke subsidi jadi ke infrastruktur, katanya. Sementara ketika eksekusi pembangunan infrastruktur berjalan saat ini, memang mau tidak mau pemerintahan Jokowi harus rela bila persoalan pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan. Apalagi proyek yang dibangun memang membutuhkan dana yang tak sedikit dan kerap diserahkan ke BUMN.
Tak ketinggalan, pemerintah jadi kerap menggunakan penyertaan modal negara, PMN, untuk menambah daya topang proyek. Hal ini membuat kian banyaknya proyek infrastruktur justru kerap menambah risiko bagi BUMN dan pemerintah. Hal senada disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira Adinegara. Dia menilai wajar juga kritik itu diberikan Bank Dunia. Toh, selama ini sejumlah ekonom sudah pernah mengkritik berbagai proyek infrastruktur pemerintah yang terlalu mengandalkan para perusahaan negara. Bahkan, besarnya kebutuhan dana untuk membiayai proyek turut membuat pemerintah ikut-ikut menanggung risiko besar, yaitu dari penerbitan surat utang yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Di era presiden sebelum Jokowi biasanya lebih mengandalkan pinjaman bilateral dan multilateral, sehingga proses feasibility study proyek dilakukan dengan lebih hati-hati, namun butuh waktu yang terlalu lama. Di era Jokowi berubah jadi masif dengan surat utang, jelasnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, komposisi utang pemerintah sebesar 63,7% berupa pinjaman pada 2010. Sisanya sekitar 36,3% merupakan utang dari penerbitan surat berharga negara, SBN. Namun kini, porsi utang dari pinjaman hanya tinggal 17,84%, sementara SBN mencapai 82,16%. Implikasi dari kurang ketatnya pengawasan pembiayaan ini membuat perencanaan dan pelaksanaan proyek oleh BUMN hanya kebut-kebutan asal, hanya demi proyek selesai dan segera bayar utang. Ini tidak sehat, ungkapnya. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Selain itu, berbagai skema pembiayaan yang dikeluarkan untuk menutup kebutuhan dana juga belum optimal. Ini menjadi salah satu kritik Bank Dunia dan menurutnya memang benar terjadi. Bedanya, skema ini belum berjalan ketika pemerintahan sebelumnya. Sedangkan di era Jokowi baru digunakan, namun ternyata masih minim peminat. Walhasil, BUMN yang paling bisa diandalkan. Belum lagi, ada sejumlah masalah teknis yang perlu dihadapi swasta. Ekonom senior Faisal Basri dalam webinar Partai Gelora, Rabu, 13 Oktober 2021, menyebut pemerintahan saat ini sangat boros bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan negara. Dia mencontohkan beberapa proyek infrastruktur yang dianggap mubazir karena tidak akan menguntungkan, namun investasinya sangat besar. Menurut dia, rakyat akan membayar kerugian ini, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap tidak akan memperoleh untung ketika sudah beroperasi. Faisal juga menjelaskan negara tidak punya uang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, termasuk PMN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, karena sampai tahun depan pengeluaran pemerintah pusat 21% untuk pembayaran bunga pinjaman. Jangan sampai secara gelap mata, pemerintah memotong anggaran sosial. Ia mengatakan, dari catatannya masih ada 52,8 juta orang yang rentan terhadap kemiskinan atau belum sejahtera. Untuk diketahui, pemerintahan Joko Widodo sudah memberi lampu hijau penyertaan modal negara, PMN, kepada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui peraturan Presiden. Permasalahan proyek ini mulai dari nilai proyek yang bengkak mencapai 1,6 miliar AS dolar atau setara 22 triliun rupiah dan ketidakmampuan konsorsium Indonesia membayarkan ekuitas dasar untuk pembangunan. Padahal, sejak awal Presiden Jokowi berjanji proyek ini tak akan pakai APBN, tapi berlangsung business to business.